Ngomong waktu, jadi kayak daripada menggantung sana sini, gue minta clear. Kalau misalnya jalan bareng berduaan aja gitu kan, itu bisa dibilang selingkuh. Penting nggak sih sebenarnya kalau membangun hubungan itu buka-bukaan tentang masa lalu, termasuk trauma. Di episode kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial lagi, yaitu teman gue Jonathan N dan juga pasangannya yaitu Ida yang adalah klien gue sebenarnya. Halo teman-teman, gue Jonathan N, sekarang entrepreneur, juga seorang life coach dan growth consultant, sering berbagi tips seputar pengembangan diri di social media. Halo teman-teman, gue Ida, founder and CEO of Nipples and Chitings. Yeay. Ini sungguh kombinasi yang menurut gue agak aneh sih, kayak Gue soalnya juga aneh sih. gue nggak nyangka seorang Joni. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Joni ini adalah mantan tetangga gue di apartemen sebelumnya. Dan ya temenan lah ya. Jadi temenan udah cukup lama dari Twitter juga sama si Joni. Jadi gue tidak menyangka bahwa pasangannya adalah seorang Ida. Kenapa? Bukannya kenapa kayak unlikely banget mau ketemu di mana maksudnya gue itu. Oh, iya, kalau betul. kalian nggak ketemu di IO, Ya. mau ketemu di mana lagi? Gue nggak tahu, kalian circle-nya kayaknya nggak ada yang Betul. overlap Nggak kan? ada yang betul. pernah sama sekali. Gila. Sama sekali. Nah, jadi nih ya, kalian kan seorang pasangan di dalam healthy relationship partnership. Ya. Udah jalan berapa lama sih sekarang? Sebenarnya baru ya, Baru. 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan jalan ke 4 bulan. Nah, terus kalian beda umur berapa tahun nih? Tahun ini saya 39, kamu udah 9 ya? Tahun ini gue 29. Wah, beda 10 tahun Ya, ya. 10 tahun. Ya. Nah, terus gue pengen tahu deh, karena lu ketemu di IO, yang mana adalah Entrepreneurs Organization, tapi gimana sih cara ketemunya waktu itu? Atau udah mulai ada? Gue ceritain. Jadi sebenarnya back then tuh Joni pernah DM gue. Heeh. Aku beb. Oh ya, jadi kan enggak gini. Tapi nggak gue waro. Tapi itu enggak sih, konteksnya beda. So kan gue shifting nih, gue sekarang mau coba jadi coach kan, life coach, Yeah. jadi coaching. Nah terus I always like the idea of giving positive impact to people, right? Yes. Dan punya target lah, gue pengen impacting 300 juta orang. Baik. Gitu kan. Nah, tapi kan kalau gue kerjain sendiri kan susah. Jadi I'm thinking of mungkin gue bisa lewat entrepreneur atau CEO. Kenapa? Karena satu kebijakan mereka bisa berakibat ke ribuan orang kan. Atau misalnya gue coaching presiden deh, taruhlah gitu. Dia ngeluarin kebijakan 300 juta orang kena. Gitu kan. That hits my KPI. Nah, jadi gue mulai gue harus nyari network ke para entrepreneur, para CEO gitu kan. Oh, itu Jadi gue maksudnya. nawarin, termasuk gue nawarin dia juga waktu itu. Kan dia temannya teman gue ya, Uma. Jadi ada Uma Hapsari itu teman kita. Nah, terus gue melihat dari Instagram Uma, ini si Ida di komunitas entrepreneur itu juga. Jadi gue coba tawarin. Cuma waktu itu tidak diwaro gitu kan, kayak nawarin jasa coaching gitu kan. Ya Nggak, udah. karena that time gue emang lagi ada coaching juga. Kan gue emang personal growth juga ya, kan ke arah sana. Jadi gue that time udah punya coach, life coach, punya psikolog, ada psikologis, terus gue banyak lah gue untuk kayak my deeds untuk melakukan personal growth. Jadi gue udah penuh banget. Waktu dia masuk ya gue udah ada, ya apain gue waro ya, diamin aja. Tapi itu kayaknya tahun 2 tahun lalu ya? Setahun setengah lebih kali ya. Oke. Nah kemudian kan akhirnya gue juga join the community ya, ikut masuk ke komunitas entrepreneur itu. Terus di situ pun kita berapa kali ketemu, tapi berapa kali ketemu juga santai aja gitu kan, kayak nggak ada Ya tahu-tahuan aja lah ya. apa aja gitu kan. Ya gitu lah. Terus akhirnya ada spark-sparknya mulai pas di South Africa nih. Enggak, sebelum itu. Oh, udah sebelumnya? Gara-gara ada chapter retreat ke Sumba. Oh, oke. Jadi ini menarik banget sih. Jadi dia tuh ketinggalan bukan ketinggalan pesawat, pesawat di delay, terus dia beli pesawat beli Tiket flight pesawat. baru. Terus ternyata gua tuh mestinya ke Sumba tuh di cancel flightnya. Jadi ketemu di airport di Bali. Terus that night kita harus nginep. Oke. Nah, terus gua nginep di tempat partner bisnisnya dia. Jadi bisnis partner gue kan di Bali. Ini small world banget ya. Ya. Jadinya akhirnya ketemu di situ ya. Dan jadi udah kita ketemu ngobrol, terus pas di Sumba ternyata kita semobil bareng gitu kan. Iya, kayak nggak ada yang nyangka kan. Kan itu bener-bener disebar. Jadi kayak ada 20-30 mobil. Terus pas gue dapet satu mobil sama dia. Ya. Namanya jodoh gak kemana sih emang ya. Dan kan kalau di Sumba itu kan kayak tempatnya tuh jauh-jauh ya. Satu di timur mana 2 jam ke situ, 3 jam ke sini. Nah, jadi di perjalanan mobil tuh kita banyak ngobrol. Karena kebetulan di mobil itu semua couple kecuali kita berdua. Oh, Jadi kita gitu. duduknya berdua. Jadi dari situ mulai ngobrol-ngobrol lah ya.
Tapi mulai akhirnya ngobrolin serius dan akhirnya kayaknya bisa nih kalau kita membangun sesuatu bersama nih. Ada titiknya nggak sih kapan kira-kira? Ada pas pulang dari Bali. Kayaknya jadi Bali. dari Sumba itu sebenarnya kita ngerasa kayaknya seru nih, gitu kan, ada kecocokan. Nah terus habis itu ya udah kita coba, ya udahlah PDKT lah kasarnya. Nah PDKT 2 mingguan 3 mingguan gitu ya. Terus habis itu kayak oke, ini mau dibawa kemana gitu kan. Kayaknya kita ngerasa cocok, tapi apakah mau dibawa serius atau dibawa main-main kan kasarnya gitu. Dan kita dua sama-sama entrepreneur, sama-sama menghargai waktu, nggak mau buang-buang waktu. Jadi ya udah gimana caranya biar kita bisa langsung clear gitu kan. Daripada kayak pacaran lama 2 tahun 3 tahun ujung-ujung nggak jadi juga, nggak kemana-mana gitu kan, kayak males gitu buang-buang waktu. Nah jadi ya udahlah kita coba percepat PDKT-nya. Ya dia ngomong ini banget ya, super apa? Tek-tek gitu ya? Nggak, ngomongnya tuh kayak bahasanya bagus banget. Coba kalau gue yang jelasin, gue masih kayak jadi intinya gue gak mau buang-buang waktu gitu. Ya kan, beres kan? Gak mau buang-buang waktu, jadi kayak daripada menggantung sana sini, gue minta clear. Jadi tapi sebenarnya siapa yang duluan ngomong itu? Karena mungkin banyak netizen yang butuh terinspirasi untuk kayak biasa tuh netizen tuh banyak yang nanya, emang cewek boleh ya nanyain kepastian dulu ke cowok, atau emangnya seawal itu sedini itu boleh nanya kepastian gitu. Kalau dari lu gimana, Da? Kalau gue sih don't really care about that ya. Jadi kalau gue merasa gue perlu kepastian, kenapa gue nggak minta gitu loh. Dan kalau datang gue yang ngusulin relationship summit ya. Gue sih yang ngusulin relationship summit. Tapi sebelumnya gue mikir kayak, karena kan dia minta kayak dia merasa kayak dia yang perlu kepastian. Kamu nggak sih minta kepastian juga? Kayak ini mau kemana nih? Kita mau serius atau main-main? Oh ya sama, gue juga pengen tahu sih, pengen serius atau main-main. Ya udah let's do the relationship summit gitu. Kalau nggak mah gue juga, udah sibuk banget mau selipin lagi, jadwal kan capek ya gitu. Kalau misalnya cuma buat main-main doang, let's not kayak invest in my emotion gitu loh. Karena gue juga ibaratnya bisnis saya udah susah, udah take a lot of space on my head, kenapa gue have to naruh another person and have to invest emotionally. Kayak I don't think it's kayak priority lah buat gue saat ini gitu. Akhirnya kita do the relationship summit. Nah, kalau yang di relationship summit ini gue tau sih kalian udah share di Instagram masing-masing. Tapi mungkin buat yang belum pernah lihat, relationship summit itu sebenarnya apa dan tujuannya apa sih? Right. Mungkin ini termsnya kita ambil dari very business ya. Jadi sama-sama entrepreneur. Jadi kan kalau di entrepreneurship itu ada tools atau cara-cara yang bisa diaplikasikan untuk hacking your business. Gimana caranya bisnisnya berkembang dengan cepat, dengan pesat gitu ya. Nah kita coba pakai tools itu ke relationship. Gimana caranya relationship ini meskipun ya baru bentar, tapi bisa berkembang dengan cepat. Nah jadi ibaratnya teman-teman kalau misalnya punya bisnis kan ada kayak biasanya di akhir tahun tuh ngomongin bisnis plan. Oke, tahun depan kita mau ngapain, 5 tahun ke depan kita mau ngapain, 10 tahun ngapain, visi misinya ngapain gitu. Nah kita coba pakai tools itu ke relationship. Misalnya seperti visi misi relationship kita nih mau ngapain sih, terus ekspektasi dari relationship ini apa sih gitu. Apakah mau serius, apakah mau main-main, atau misalnya mau merit gitu. Terus plan 5 tahun, 10 tahun sama retirement gimana kan. Ibaratnya kalau Ida misalnya, Ida itu aku mau di Indo gitu. Mau di Indo kenapa? Karena my business is here, terus her parents juga di sini gitu kan, dan dia mau taking care of the parents. Dan kayak kalau misalnya kamu mau keluar negeri, ya udah mending kita nggak usah bareng, kayak ngapain gitu, aku nggak akan keluar negeri. Nah kan hal-hal yang seperti ini sebenarnya kita kurang lebih ada gambaran lah gitu ya, 5 tahun 10 tahun atau retirement mau gimana. Meskipun nanti bisa jadi berubah, nggak apa-apa juga, tapi at least kita udah stay di awal. Nah ketika kita jabarin pun 5 tahun gue mau gini, 10 tahun gini, dan retirement gini, kita bandingin tuh, kayaknya ada kesamaan nih dari plan 5 tahun 10 tahun, banyak irisan. It would be interesting kalau misalnya ini kita bisa lakukan bareng gitu. Terus ekspektasinya gimana jelas. Terus secara values apa yang pengen kita punya, core values-nya juga ada gitu kan. Dan kita intinya kita jabarin semua. Jadi ekspektasinya udah jelas. Ibaratnya gini. Dan tertulis. Betul. Ibarat kan kalau misalnya orang-orang mungkin PDKT untuk cari tahu nih orang aslinya gimana sih gitu ya. Nah kalau kita kebalikan, ya udah kita jebrengin aja. This is me, being open, being honest, take it or leave it gitu. Dan ketika kita ngeliat kamu gini ini, yaudah kayaknya bisa cocok nih gitu. Nah dari situ baru kita work together gitu. Sebenarnya ini demi efisiensi waktu, karena gue sama Jo pun seperti itu. Tapi mungkin orang-orang banyak yang kayak nggak romantis banget sih. Iya, gue paham sih.
Cuma menurut gue daripada apa ya ibaratnya kayak wasting time to just do the PDKT itself gitu loh. Kayak menurut gue, aduh 2 tahun 3 tahun tuh I think too much ya. Dan menurut gue ini justru masukin unsur logik ke relationship gitu ya. Tadi kan sebenarnya nggak romantis, 2 minggu kita tuh udah sangat romantis banget gitu. Jadi kayak it's all feeling, emotionally involved gitu kan. Nah, tapi kan, oh ini cocok gak nih gitu kan. That's where the logic needs to jump in gitu loh. Daripada keburu baper, tapi akhirnya beda juga kan ya. Kayak misalnya udah jelas-jelas beda agama dan nggak bisa diterusin ya. Mendingan secara logis ya udah maunya gimana deh dari sekarang kan. Iya. Nah kalau gitu ngomongin tentang komitmen ya. Kalau buat kalian sendiri nih dari Ida, arti komitmen buat lu nih di relationship lu nih apa? I think kalau ngomongin komitmen, I think it's apa ya? Mungkin ada kemiripan dengan konsisten ya. Jadi kayak konsisten like you do what you say, commit dengan hal yang lo lakukan. Misalnya okay, we're in this relationship, I'm committed to you gitu. Jadi I will do what I can to ensure that the relationship is still going gitu. Itu kan. Nah, ini juga masuk di relationship summit. Jadi kita juga ngomongin semacam boundaries gitu ya. Boundaries hal apa yang lo suka, yang lo nggak suka, apa yang bisa dikategorikan misalnya cheating atau enggak gitu kan. Kan beda kayak misalnya kan di social media ada yang misalnya kalau misalnya jalan bareng berduaan aja gitu kan, itu bisa dibilang selingkuh. Jangan sedih. Ini komen-komenan aja orang-orang bisa bilang micro cheating. Betul. Nah kan orang kalau ada yang pasangan foto gitu kan, itu bisa cheating gitu loh. Terus nonton porn aja bisa ada yang dibilang itu cheating. Gue kayak aduh ntar dulu deh, mending kalian duduk berdua ngomongin tentang boundaries dan definisi cheating. Betul. Nah tadi ngomongin tentang boundaries, sebelum ke boundaries ngomongin tentang definisi cheating. Kalau menurut kalian berdua nih apa? Dan batasannya deh kalau gitu sekalian. Kalau menurut gue it's emotionally involved sih. Iya. Gitu, emotionally involved. Jadi ketika kita setuju bahwa kita harus mencurahkan buat emotion kita for this relationship gitu ya. Nah, ketika misalnya you put your emotion to other people gitu. Nah, dalam bentuk apapun gitu ya. It doesn't have to be sex gitu ya. Iya, pokoknya emotionally involved with other people dong. Betul. Invested. Ya, emotionally invested, malah jadi lo perhatian sama dia dan jalan sama dia terus apa segala macam, sementara di satu sisi pasangannya misalnya gua gitu. Jadi malah dicuekin. Nah, that's a cheating gitu ya. Terlepas dari apa yang lo lakukan gitu. Mungkin prioritas ya jadinya ya. Ya. Prioritinya change gitu to another person. That's for me cheating. Gitu. Karena sebenarnya mungkin yang perlu teman-teman banyak yang tahu ini, cheating itu adalah sebenarnya breaking of an agreement. Jadi kan tergantung masalahnya agreement pasangan A, pasangan B, pasangan C itu pasti beda semua ya. Yeah. Dan ya tadi mungkin agreementnya adalah okay, we are emotionally invested in each other. Kalau di luar itu berarti udah cheating. Dan mungkin kalau gue bisa menambahkan juga salah satu prioritas kita itu di kerjaan, di bisnis ya. Kenapa? Karena kita masing-masing punya bisnis yang sudah jalan gitu ya. Dan kita nggak mau juga kehadiran pasangan ini malah bikin keteteran gitu. Malah jadinya fokus too much on the couple, on the partner. Bisnisnya malah jadi terlupakan. Dan ketika bisnis crumbling down kan our world crumbling down juga gitu ya. Nah, jadi kita itu put that juga. Jadi kayak business is a priority gitu. Nah, dengan bukannya berarti kok nggak romantis sih, nggak sama pasangan sih apa segala macam gitu. Tapi jangan sampai malah kan identitas kita masing-masing entrepreneur gitu. Jadi justru dengan ibaratnya gini, gue pernah ngeliat konten tuh, wow, referensinya konten sosial media. Jadi katanya kalau misalnya gitu ya, lo coba crossing your garis crossing sama partner di satu titik bareng. Tapi makin lama itu kan makin jauh. Nah, tapi instead of doing that, lo coba bikin paralel gitu kan. Dimana kalian semua sama-sama jalanin dunia kalian, tapi sedekat mungkin dan bisa langsung helping each other, dan itu kan akan jalan terus gitu. Sampai kapanpun juga akan tetap dekat jaraknya, akan tetap sama. Nah, itu what we're trying to do. Nah, jadi juga kita coba mengerti ketika misalnya ada momen kemarin misalnya Ida kayak, wah gila 2-3 hari bisnis mulu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ada banyak meeting, ya udah oke, I support you. Apa yang bisa aku bantu gitu. Like do you need me to help rearrange our schedule? Jadi kita ngedate-nya kapan kamu bisa ini, atau misalnya ya udahlah aku datang ke sana terus bawa makanan, kita makan aja di rumah, ngobrol aja sih itu, kamu mau lanjut kerja lagi silakan gitu. Jadi karena kita sama-sama mengerti dan ini sudah dibicarakan di awal bahwa prioritas bisnisnya gitu. Even kadang juga kita kan biasa we can ngedate gitu ya.
Tapi kadang gue ada kerjaan weekend, ada meeting apa segala macam, dia juga bisa mengerti itu, gitu. Dan I think karena sudah dibicarakan di awal, itu jadi kayak, oh kita jadi tahu nih boundariesnya apa gitu, apa yang Yang oke, penting apa yang prioritas dan ekspektasi sebenarnya, Betul, karena udah betul. dari awal. Dan yang tadi gue senang banget sama kalian nih, kayaknya banyak banget yang emang dikomunikasikan juga sih. Dan gue senang kalau kalian nge-share komunikasi chat kalian itu di Instagram. Jadi orang-orang mungkin yang nggak tahu dan nggak pernah terekspos dengan komunikasi seperti itu, akhirnya tahu, oh kalau gue ada unek-unek, kalau gue ada kepengen, ada needs, ada wants tuh dikomunikasikannya seperti apa. Dan kalau kalian kan sibuk banget nih ya, gimana caranya kalian memastikan nih, dan komunikasinya juga sih, gimana caranya supaya needs untuk relationship-nya ini tetap terpenuhi juga? Sebenarnya scheduling sih, cuma kan kadang-kadang schedule tuh kan ibaratnya kalau misalnya tiba-tiba Joni ada panggilan dadakan hari Sabtu gitu kan, kalau gue pengen ngapain nolak duit kan ibaratnya ya. Jadi kalau ya as much as I can, I will support him gitu. And it goes the same way juga. Kayak gue kemarin ada bazar Sabtu Minggu, ya udah, oh kebetulan Joni lagi pergi naik gunung. Tapi semua tuh dikomunikasikan karena kita ada weekly schedule meeting ya ibaratnya ya. Kita kayak Weekly kabarin check-in ya? Iya, weekly check-in. Biasanya di setiap Senin, oke jadwal kamu seminggu ini gimana, jadwalku seminggu ini gimana, oke kita cari misalnya ada, oh weekend kita tetap masih bisa ngedate, atau ternyata weekend ada kerjaan nih, oh ya udah date-nya bisa dipindah ke hari lain nggak, kan kita berdua sama-sama entrepreneur masih bisa fleksibel lah adjusting the schedule gitu ya. So misalnya kayak gue kemarin gue naik gunung kan 3 hari, nah terus nanti akhir bulan mau naik gunung lagi nih gitu kan, diajakin temen naik gunung 5 hari, gue akan bilang, gue bilang ke temen gue ntar ya gue cek dulu, jadi I ask her gitu, oke, gue barusan balik naik gunung tapi gue akhir bulan diajak naik gunung lagi 5 hari, are you okay with that gitu kan, I don't want kesannya gue naik gunung gue jadi ngelupain lo gitu kan. Kalau misalnya you have problem with that, ya gue nggak akan naik gunung gitu, gue masih bisa ya olahraga santai lah gitu kan. Nah jadi gue diskusin ini, gue pengen tahu feelingnya dia gimana, karena kan prioritasnya di perasaan pasangan juga gitu. Dan I appreciate that waktu dia pulang naik gunung dan dia mikirin kayak, kalau misalnya nanti gue pergi naik gunung lagi tuh gimana, lu perasaannya kayak gimana. Dan I appreciate that karena kan jarang ya kadang-kadang Being orang considerate soalnya. being considerate banget to my feelings. Jadi that's actually good gitu loh, and it leads to a healthy relationship juga kan. Iya, iya. Menurut gue green flags banget. Karena mungkin yang orang-orang kadang lupa, apalagi kalau kayak cewek-cewek didoktrin untuk kayak, oh we have to be independent women. Tapi dengan independent kayak gue mau ngapain suka-suka gue. Nggak apa tuh, nggak haruslah check-in ke pasangan. Padahal sebenarnya emang green flags banget kalau check-in. Perhatiin, considerate sama perasaan pasangan. Karena kita tuh juga mau digituin kan. Nggak mau cuma kayak ditinggal-tinggal doang kan. Nah, aduh thank you banget Joni, gue terharu. Tapi ini gue seneng banget sih karena ternyata ya itu contoh untuk orang considerate. Nah kalau emang jadi ada netizen juga misalnya yang kayak suka ngomongin kayak, kalian ngabarin gitu apaan sih, kayak mesti laporan jadi terasa terbeban. Kalau menurut lo gimana? Gue nggak terbeban sih ya kan, kayak ibaratnya mengkomunikasikan what you are doing gitu loh. So it gives me, kalau for me personally, it gives me apa ya, comfort dan berasa diperhatikan ya ibaratnya. Jadi karena kan ketika dia consider about my feelings kan, I feel appreciated, I feel love gitu. Jadi ya mungkin that's how we communicate to each other aja. Cuma mungkin kalau misalnya orang-orang merasa kayak jadi apa ya, compulsory in their relationship, that's a question mark for them sih. Kenapa you feel it's a compulsory dan jadi burden gitu. Then you have to dig it deeper gitu. Kalau gua mungkin motivasinya adalah I want to make my partner feel secure gitu kan. Nah jadi ibarat tadi ketika gua mau naik gunung, gua tanya dulu, ini bukan laporan bukan apa, tapi kayak lo nyaman gak, jangan sampai malah lo merasa tidak diperhatikan gitu kan. Karena gua naik gunung, ini kan can be naik gunung, can be sibuk sama kerjaan, can be apalah gitu. Banyak hal lah yang bisa bikin kita jadi kayak kurang perhatian ke pasangan. Nah jadi I think it's important to check in whether for me ya, whether my partner feel secure gitu. Apakah dia merasa aman, nyaman gitu kan. Jadi kan kayak bukan masalah ngabarinnya, tapi the security-nya yang dia pengen dapatkan gitu loh. Ibaratnya dulu pun Lu kayak driver Bluebird ya. Enggak, ini bukan pesan sponsor, kayak maaf Pak AC-nya udah ini belum, maaf Bu ini lagunya cukup nggak. ibaratnya dulu kan kalau misalnya gini deh, gue kalau pulang gitu ya, gue biasa ya udah pulang nyelonong aja langsung tidur gitu kan. Sementara dari dia kayak merasa, oh si Joni udah sampai rumah belum gitu kan.
udah aman belum segala macam. Jadi kayak oke, just to let you know gue udah di rumah gitu, baru nyampe, terus kayak abis ini mau mandi, mungkin abis itu tidur. Ya udah, jadi kayak just simple check in, bukan berarti kayak apa ya, malah jadi beban ya. Kayak kok laporan ya kan? Betul. Tapi I think mungkin kalau gue nyampaikan ini sebagai effort from me to make her feel secure. Gitu. Tapi itu juga based on communication. Jadi gue datang, gue bukan komplain ya, gue communicate this to John, karena kan mungkin dia lama nggak pacaran kan, gue juga lama nggak pacaran. Kadang-kadang gue juga lupa kabarin. Jadi kita kalau misalnya udah salah satu udah di rumah ya kabarin aja. Jadi gue bisa tenang. Kayak gue takut lu kenapa-napa di jalan. Misalnya beb aku pulang udah OTW pulang, terus sampai besok nggak ada jawaban nggak ada laporan gitu ya ibaratnya. Nanti dia ini orang diculik atau apa, kan jadi worry sendiri kan. Kalau misalnya dikabarin di rumah, oke, udah di rumah ya udah beres, selesai gitu. Jadi I think because I communicated juga ya BPN that time ya. Gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal kesibukan juga nih, pernah nggak sih ada ngerasa di mana kayak kok si Ida nih nggak bales chat gue udah 5 jam, dia ngapain ya? Terus lu ngambek sendiri atau lu jadi telepon atau jadi insecure. Pernah nggak, dan gimana caranya komunikasiin itu? Gimana perasaan ibu? Jadi karena kita share Google Calendar. Oke. Jadi kalau misalnya ini orang kemana ya hilang gitu kan, the first thing I will check adalah cek Google Calendar dia. Kan biasanya ada tulisan kan busy, berarti dia lagi doing something gitu loh. Cuma kadang-kadang nih jam 8, misalnya dia kan hobi banget main PS ya. Iya. Kan dia main PS dari jam 8 sampai jam 2 pagi gitu loh. Tapi kan PS-nya dilaporin dulu di Instagram kalau gitu. Tapi itu setelah 1 hari setelahnya beb gitu Gue loh. pikir abis mau main nih baru dia screen kadang-kadang dia story dulu. hilang aja tuh dulu. Terus habis itu kayak wah kok, tapi sekarang udah terbiasa jadi ini pasti main PS nih. Kalau nggak main apapun, main game dia apapun tuh lah. Tapi udah nggak, gue sih nggak pernah ngambek kan ya kalau soal itu ya. Nggak kan ya nggak ngambek, cuma paling aku communicate lagi kayak kok nggak kabarin sih, kalau main kabarin aja kan aku juga akan gangguin. Yang penting aku tahu juga saya udah malam gitu loh. Nah worry juga ya. Betul. Dan gue juga kayak beb gue main PS. Oke, buat dia itu mungkin kayak 3-4 jam ke depan akan slow respon mungkin kayak gitu ya. Jadi udah saling ngerti di situ sih. Oh, tadi ngomongin tentang weekly check-in. Kira-kira boleh share nggak sih sebenarnya poin-poinnya apa aja sih selain tadi ngomongin what does your schedule look like this week? Misalnya selain itu ada apa lagi nggak? Pertanyaan-pertanyaan prompts-nya. Mungkin seperti what's working and not working sih. Nah jadi kita juga karena I think salah satu core values kita together we grow. Jadi sama-sama berkembang. Anjir, ada slogannya together we grow. Itu actually dari komunitas si EO ini. Lu mau dari tahu nggak ada EO-nya. 5 poin, ada 5 atau 6 ya? Ada 5. 5 core values ada 5. Relationship itu punya core values. Ya, Kayak perusahaan kan. trust and respect, open communication, together we grow. Apa lagi ya? Makanya nyontek aja Beb. Ada nyontek aja. Nyontek aja. Kita belum hafal kok. Ini baru 3 bulan. Iya, baru 3 bulan. Ada visi misinya, Bo. Jadi kita sendiri ada core values in our relationship ya. Jadi ada 5. Ada trust and respect, open communication, trust for learning, together we grow, sama love, empathy and commitment. Asik. Gitu. Nah, jadi tadi kan ada growing together-nya lah. Nah, jadi kita juga selalu berusaha memperbaiki hubungan ini. Gitu, memperbaiki and grow this relationship. Nah makanya kita selalu evaluasi lah apa yang works, apa yang nggak works di relationship gitu misalnya. Ketika misalnya ada hal simple misalnya kalau mau ke bandara gitu ya. Kalau ke bandara gua akan jemput dia dulu, baru gua ke bandara. Nah ternyata itu malah jadi muter-muter karena kalau bandara gua bisa langsung tol itu langsung cepat. Tapi ketika gua ke ini dia dulu, ternyata agak muter ya gitu. Nah jadi dia kayak ini kayaknya nggak work gitu. Jadi lain kali kita langsung ke bandara aja. I don't have any problem. Oke, gitu. Nah kita communicate kayak gitu-gitu juga. Ada apa lagi nggak dari poin-poin itu weekly check-innya? One word sih. Biasanya kita ada one word juga ya. One word opening sama one word opening doang sih. Tapi ini mostly daily sih kalau one word. Iya sih. Jadi kita juga adapt dari CEO ini. Jadi kayak ada one word daily huddle gitu kan. One word what do you feel right now gitu kan. Terus ada bad news, good newsnya apa, sama where do you feel stuck. Gitu. Ini bisa di personal, business, relationship atau family apapun gitu. Nah jadi kita juga ngerti si partner lagi stuck di sini, ini yang jadi beban pikiran dia. Gitu. Ada bad news ini, ada good news ini. Jadi kita bisa sharing the feelings juga, dan bisa giving support. Gitu. Jadi kamu misalnya stuck di kalau gue gitu, I feel stuck, kayaknya gue butuh satu project di pekerjaan gue. Biar gue jadi semangat lagi nih, kayaknya sekarang lagi kehilangan ambisi gitu, jadi lebih santai aja gitu.
Nah dia ngerti, mungkin dia kayak oke, apa yang bisa aku bantu gitu, kayak oke, can you give me ideas atau apa bisa aku tanyain gitu. Jadi kayak we challenge each other like that juga sih. Ada sesi brainstorming juga. Produktif banget ya sebenarnya hubungan kalian, yang gue tidak akan ngomong dengan pacaran karena kita udah usia segini ya, kayaknya ngomong pacaran tuh immature banget gitu. Dan tadi kan kalian ada ngomongin tentang open communication juga ya. Gue senang banget. Dan menurut gue open communication itu ada ngomongin tentang vulnerability juga, yang mana kita buka diri, honesty, openness, dan juga vulnerability. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, penting nggak sih sebenarnya kalau membangun hubungan itu buka-bukaan tentang masa lalu, termasuk trauma dan juga misalnya hubungan dengan mantan-mantan? Ada tuh kita pas waktu relationship summit itu, the first thing that we do adalah what works, what didn't work. Yang kedua adalah love line. Jadi love line ini sebenarnya kita bikin karena kan pasti ya dalam hubungan, dalam kayak our past itu kan create us ourselves at this moment gitu. Jadi menurut gue nggak apa-apa, cuma dipilih, gak harus semuanya diceritain. Tapi which relationship in the past yang impactful to you, baik itu baik atau baik itu buruk impactnya. Tapi it's still an impact kan yang creates you right now. Jadi that time kita open semua dari masa lalu gue, masa lalu dia, kita lihat. Jadi ketika ada masalah, kayaknya this bergesekan dengan trauma masa lalu nih. Sebenarnya what can we do to make it feel better ya? Atau kayak nih aduh sebenarnya ada trauma. Jadi kadang-kadang kita bisa see each other blind spot juga. Mungkin trauma-trauma itu belum diselesaikan. Tapi kan trauma-trauma ini perlu diselesaikan kan sooner or later. Gitu. Jadi itu kita kerjain bareng-bareng. Jadi dia ada open up about his past, gue open up my past. Jadi sebenarnya menurut gue dengan open up masing-masing masa lalu bisa jadi tahu sih sebenarnya komunikasi trigger. Ya betul. Jadi kan yang kayak gue senang banget kayak lu tadi bilang, jadi ini bisa ngelihat blind spots. Maksudnya gini sih, kayak trigger itu kebawa kalau lagi ada sesuatu nih, ada event sesuatu terus kita ke trigger, terus kayak mungkin Ida jadi kayak are you sure this is happening right now? Atau ini sebenarnya lo kebawa nih sama yang belum selesai. Jadi kayak iya benar juga ya. Ini bukannya salahnya Ida nih sebenarnya. Dan mungkin gue dari sisi pasangan juga ketika tahu ada trauma-trauma itu jadi lebih bisa mengerti gitu loh. Gitu kan. Bahwa okay, this is a problem, ada baggage. Ya udah gue mungkin yang gue bisa lakukan saat ini ya udah sabar aja dulu gitu. Don't take it personally juga gitu misalnya. Nah, ketika tadi ya sharing love line. Jadi love line ini kalau ibaratnya gini. Ya kisah percintaan kita jabarin dalam grafik gitu, naik turun. Ini ketika misalnya gue lagi gini, chronological order ya. Di tahun ini gue putusin apa, breakdown banget gitu kan. Ini gue lagi naik, ini gue diselingkuhin, ya gitu-gitulah. Jadi naik turun. Nah, jadi kita pun bisa mengerti, oke, ada titik-titik ini yang penting di hidupnya, yang penting di hidup gue juga, dan pasangan jadi tahu kayak apa, dapat pembelajarannya juga. What triggers me, apa yang gue suka gitu kan, definisi thriving relationship itu seperti apa gitu-gitunya. Ya, dan itu bisa ngeliat juga kayak sebenarnya Johnny feel most love tuh di mana pas lagi diapain gitu. Dan itu ketahuan juga karena misalnya chartnya lagi tinggi banget, ternyata this happen dan gue bisa learn dari his experience dari sama ex-nya itu, dan gue bisa recreate mungkin. Tapi ya in your own way. In my own way, tapi kayak maksudnya bisa belajar tentang si Johnny kalau lagi mencintai atau dicintai itu seperti apa gitu. Nah, tapi ngomongin tentang vulnerability ya, menurut kalian, again, ini banyak netizen di luar sana akhirnya yang kayak takut buka-bukaan karena takut dijudge sama pasangan, dan akhirnya takut nanti they see the real me and then dia ninggalin gue. Pernah ada perasaan takut seperti itu nggak? Nah, mungkin untungnya kami itu di lagi-lagi komunitas IO. Yang salah satu core value-nya adalah trust and respect. Jadi trust and respect ini di community ini benar-benar semua orang training ya, buat mempunyai that trust and respect. Trust and respect ini dalam artian gimana? Kita juga terbuka, kita being vulnerable ya. Jadi kasarnya gini, ketika kita membuka pintu hati, orang jadi bisa ngelihat kita kan, gitu, aslinya gimana. Dan kita juga bisa ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Kita aslinya gimana, potensi kita apa gitu loh. Nah tapi di satu sisi butuh trust dari orang. Butuh trust dari kita dan respect dari orang. Trust dari kita maksudnya apa? Kita percaya bahwa orang nggak akan ngejudge, orang akan menerima diri kita, nggak akan ngetawain, nggak akan apalah, ngehina segala macam, gitu. Nah dari orang lain juga butuh respect ya. Gue menghargai lo yang sekarang,
gitu. Gue nggak akan menautakan proses lo. Everyone has their own journey and it's okay. Nah jadi ketika kita sama-sama embodies the core values, trust and respect, udah dari awal kita being vulnerable, santai aja. Ibaratnya tadi kan kita ketemu di Sumba itu, yang naik mobil bareng ya. Naik mobil bareng selama 2 jam 3 jam kita udah langsung ngomongin trauma lo apa aja. Itu kan di day one gitu kan. Nah itu udah very personal banget. Tapi kita nggak akan bisa melakukan ini kalau nggak ada trust and respect. Gitu. Tapi memang karena gue ketemu sama dia tuh di komunitas yang udah embodies that values ya, sehingga it's very easy for us. Tapi gue kebayang sih kalau misalnya orangnya tuh, kalau misalnya tidak ada komunitas dan tidak memegang values trust and respect, pasti susah banget buat mereka sendiri. Gitu, pasti berasa takutan dijudge. Itu I think bisa salah satu poin yang perlu didiscuss. Can you be respectful to other people past atau other people opinion atau perspektif. Kadang-kadang kan orang tuh susah itu ya, dan they tend to be very close minded ya in a way. Gitu, nggak open minded. Untungnya kita in the same community whereby udah udah kebentuk banget. Yang diajarin pun untuk create safe space sih sebenarnya untuk orang lain, jadi bisa share juga sih ya. Dan mungkin kalau orang yang kalau yang di luar community seperti ini gimana ya, mereka bisa seleksi dengan ya coba gali, nih orang ada respectnya nggak sih, ada trust and respect nggak sih di orang ini. Misalnya sesimpel yaudah kalau misalnya tadi ada orang ngobrol, dia opininya gimana gitu, apakah dia akan kayak menjelek-jelekan atau menghina, itu kan udah ngejudge gitu ya. Apa orang ini mencoba mengerti gitu kan. Nah jadi di satu sisi ini semua bisa terseleksi, bisa dilihat juga dari interaksi sehari-hari, cuma kitanya nyari apa enggak gitu. Karena even from my past relationship guanya juga ya, gue cuma ya udahlah cari yang cantik, baik hati, udah gitu. Nah sekarang gue ternyata baru menyadari ternyata core values itu penting. Nah, jadi kita juga harus nyari orang yang satu value sama kita gitu. Ngomongin tentang core values masing-masing nih ya, lu juga tadi bilang lu tadinya nyarinya yang ABCD, mungkin Ida juga punya kriteria sendiri. Tapi menurut gue sebenarnya kita bisa menjadi sesuatu dulu dan kita akan attract orang-orang yang sesuai. Nah menurut kalian gimana? Itu gue setuju sih. Karena kalau misalnya ibaratnya lu mencari orang yang ABCD tapi lu nya EFG gitu loh, nggak akan nyambung, ya nggak sih? Ya ibaratnya mungkin gini lah. Kalau contoh dari gua itu biasanya dulu kita kan pengen nyari orang yang seksi, atletis, apa segala macam gitu ya. Tapi kitanya sendiri malas olahraga gitu. Apakah orang itu mau sama kita? Kan pertanyaan jadi gitu. Nah ini kan perlu jadi kayak, in order for you to attack that kind of people, you need to be that kind of people juga. Lo juga harus sering rajin olahraga, lo harus menyukai olahraga, lo harus bisa appreciate badan lo, dan ya udahlah, you shape it gitu kan. Nah, sehingga orang itu juga akan melihat cocok nih. Ya taruhlah kalau misalnya values-nya nggak sama misalnya. Oke, lo pengen pasangan yang atletis, lo malas olahraga gitu kan. Apakah dia akan betah sama lo gitu? Beb olahraga yuk, aduh malas ngapain sih olahraga? Kan jadi kayak ada values yang clash juga jadinya di situ. Iya makanya meskipun gue secara personal gue gak kenal lu tapi sebenarnya kalau ngelihat persona di Instagram ini emang wah cocok banget sih sama Johnny, karena benar-benar lu berdua kayak growth mindset banget, yang mana menurut gue mungkin jarang yang dipunyain individu, apalagi ini dibawa ke relationship, supaya tadi kata kuncinya thriving relationship, gue suka banget sih. Nah kalian di medsos nih ya, yang gue kenal kebetulan Johnny doang nih. Kalau lu, gue tahu lu quite private ya on Instagram sebenarnya, atau on medsos untuk masalah kehidupan pribadi apalagi sama pasangan. Kenapa akhirnya lu ya udah membuka diri dan juga membuka akhirnya nge-share tentang pasangan? Ya mungkin ada bagian trauma masa lalu ya, di mana ketika dulu gue pacaran, terus intinya ada orang yang ya orang netizen lah ya, yang ikut campur ikut campur hubungan yang kayak masih PDKT udah diceng-cengin apa segala macem, ngirim DM ke gua, ngirim DM ke dia, jadinya nggak enakan gitu kan. Atau misalnya lagi pacaran terus di komen-komenin, dianya jadi nggak nyaman. Atau misalnya putus pun masih kadang di forward story mantan gitu loh. Nah ini kan yang dari sisi gua mungkin gua nggak mau pasangan gua jadi tidak nyaman. Nah jadi makanya gua berusaha keeping it private. Kenapa? Karena gua mementingkan perasaan pasangan gua. Kalau pasangan gua nggak nyaman, bisa jadi hubungan gua berantakan gitu kan. Nah makanya di ini pun kita merasa kayak relationship kita kayaknya banyak hal yang bisa dipelajari nih, banyak hal yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua di social media. Tapi I have concern gitu kalau misalnya
aku buka apa ya aku menjelaskan soal hubungan ini, buka-bukaan lah kasarnya, takutnya kamu akan dicerca netizen, di ini itulah gitu kan. Jadi I communicate this to her gitu, and I don't want you to feel uncomfortable. Sementara dari dianya, oh aku sih santai kalau misalnya gini-gini, ya udah aku akan balas gini aja gitu kan. Nah ketika aku merasa oh Ida nggak apa-apa nih, Ida bisa nyaman under gempuran netizen ya. Udah biasa lah dari bisnis juga ya, Gitu udah ya. sering lah dah. Nah, jadi dari guanya sendiri lebih enak buat sharing gitu. Tapi even sharing itu pun gue selalu nanya dia dulu, Beb kalau misalnya gue mau share chat ini gimana gitu. Kalau misalnya gue mau share foto yang ini gimana? Apakah kamu comfortable atau misalnya nggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi I always communicate this to her, dia kayak oh ya nggak apa-apa santai aja gitu. Sama dong, gue juga. Gitu ya. Iya, gue juga kalau kayak misalnya mau nge-post chat sama Joe atau kayak foto, gue juga nanya dulu sih ke Joe, kayak minta consent dulu. Dan juga biasanya kalau dia nggak nyaman tentang sesuatu, dia akan kayak, kalau Joe tipenya tuh lebih kayak cari alternatif. Kalau dia kayak I'm not comfortable with you posting this, tapi tujuannya apa dulu, objektifnya apa, harapannya apa. Terus kalau mungkin kita bisa reframe-nya kayak gini kali ya, jadi nggak usah pakai yang itu atau segala macam. Jadi gue seneng gue sama dia ada brainstormnya. Nah kalau kayak lu gue nggak tahu sih kalau di medsos gimana, tapi untuk private relationship lu, approach lu gimana sih? Gue tuh dulu believer of not posting any relationship on my social media account. Cuma karena gue akhirnya menggali diri gue sendiri, kenapa gue tidak mau ngepost tentang relationship nih. Ternyata gue punya insecurity, karena kan gue bekerja di lini yang sangat-sangat sensitif ya. Ibaratnya udah satu laundry, satu lagi love instrument gitu kan, sensitif banget. Dan dulu gue tuh tidak diterima sama orang tua mereka semua, mantan gue. Jadi agak susah tuh. Jadi gue grows with insecurity, di mana bisnis gue membuat gue tidak bisa punya pasangan gitu. Nah pada saat gue ngegali ini dan gue communicate this with John, oh dia sangat-sangat secure karena dia akan ngebela gue nih, karena itu nggak ada hubungannya ibaratnya gitu ya. Jadi gue dapet security itu dan akhirnya oke, let's post this, karena sebenarnya pada saat summit itu juga ada diskusi tentang visi dan misi kan. Ternyata kita berdua sama-sama ingin memberikan positive impact ke other people gitu loh. Sehingga gue merasa dari relationship ini kita bisa benar-benar kasih impact ke orang lain yang nggak ngerti nih, kayak lu lah juga kan juga punya apa ya, ibaratnya gue pengen, karena lu menjalin healthy relationship dan you want to share about this amazing journey of yours gitu. Dan sama ceritanya kayak gue masih Joni juga, karena kan dari komunikasinya juga beda banget gue sama dia. Kayak gue baca chat lu ya, itu juga mirip-mirip kayak I feel this because you this gitu loh. Karena belajar dulu sis, itu kan nggak diajarin, Betul. jadi sama-sama belajar. Betul, ketika kita kayak berkomunikasi sering banget kita ngomongnya tuh dari feeling dulu. I feel disappointed because you Did did this. this gitu. Jadi ada kayak nggak kayak dulu aku kesebel beb, kayak ngerti gak sih, kayak orang kayak dulu misalnya ibaratnya kalau gue dulu pacaran sama mantan gue ngoceh-ngoceh tapi nggak ada jebusannya gitu loh. Kalau ini tuh bener kayak Ada formulanya Iya, sih, ada jadi formulanya, betul. lebih jelas. Dan emang kayak matematika, kayak fisika yang ada formulanya, jadi lebih apa ya, objektif kita tuh lebih gampang tercapai. Dan yang gue belajar kalau kayak sama Joe juga mungkin yang masih banyak agak salah juga belakangan ini adalah kayak I feel. Tapi I feel-nya apa? Bukannya feeling, tapi karena I feel you did this jadi kayak ya nyalain juga dong apa bedanya. iya. Padahal ya I feel and then feeling ya. ya feelingnya kayak disappointed, ignored, sebenarnya kayak abandon aja tuh ternyata bukan feeling cuy. Gue juga daripada misalnya I feel abandoned, itu yang benar sebenarnya adalah I feel lonely. Jadi ini kan belajar banget ya, dan untungnya sekarang kalau mau pintar, resourceful di social media itu juga udah banyak banget sumber-sumber. Dan yang helpful banget buat gue sama Joe itu adalah kalau lihat ini emotions chart, yang emotion wheel itu, wheel of emotion. Jadi kan kita kayak oh lagi kenapa nih rasanya. Dan formula yang benar itu sebenarnya katanya I feel yang dirasakan when you action do something and then minta request. Requestnya apa kira-kira? Mungkin minta waktu lebih banyak, I need apa, terus nanti ada agreementnya, bisa nggak berdua gimana? Ya. I think yang paling penting adalah knowing that you actually want to grow together sih, gitu kan? Karena ya bahkan mungkin pengetahuan gue dan Ida juga apa ya belum sebanyak itu, tapi kita mau belajar gitu loh. Kita mau belajar, nggak cuma
tadi belajar memperbaiki diri, ngatasin trauma gitu kan. Kita notice we have our own trauma dan kita juga doing it separately ya kita belum couple counseling juga. Tapi ada effort untuk making yourself to become better, for the relationship to become better juga. Yang biasa ditanya netizen juga, pernah berantem nggak? Pernah. Dan gimana cara mengatasi konflik resolutionnya? Kalau versi Ida sama Joni ini gimana? I won't call it berantem juga sih. Mungkin lebih tepatnya kayak disagreement. Disagreement? Yeah. Karena kayaknya itu ya salah satu core values kita open communication. Jadi kita selalu coba obrolin. Nah misalnya, oke, maaf ya, there was a time gitu ya. Misalnya ketika, one day gitu di satu weekend kita janjian, tiba-tiba Ida merasa males, jadinya kayak tadinya mau date out, terus kayak ya udah dia maunya di rumah aja, ya udah gue samperin ke rumahnya gitu ya. Nah terus beberapa hari kemudian ada temennya yang ngajakin ketemu, dia mau ketemuan gitu kan, jauh-jauh gitu dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan gitu. Terus dia nanya ke gue, abis ini kita mau mau ketemuan gak? Gue mau ke Jakarta Selatan gitu, mau ketemu si ini. Nah di situ gue merasa kayak, kenapa kayak gini gitu. Jadi kayak, gue bilang ke dia, gue sampaikan gitu, sampaikan ya baik-baik aja gitu, nggak harus kok lu gini gitu sih, nggak. Gue bilang kayak I feel disappointed karena ketika gue ngajakin ketemu lo ogah-ogahan, tapi kayak ketika orang ini ngajakin ketemu lo malah langsung jalan, so I feel like I'm not being prioritized gitu loh. Nah ini disampaikan terus akhirnya dia mengerti, oke gitu. Terus how can I help you to make you feel better gitu. Ya jadinya ya udah kita jadi sampai agreement, oke, lain kali misalnya put more effort in the relationship apa segala macam gitu loh. Dan mungkin itu juga yang salah satu yang kita temuin juga. Jadi how can I help to make you feel better? Pertanyaan itu juga bagus karena itu kan effort dari pasangan ya, pasangan yang dikomplain, dan dari pasangannya juga kayak jadi ada intention buat memperbaiki lah gitu sih. Tapi menurut gue juga tergantung sama level besarnya masalah sih. Kadang-kadang akhirnya gue realize something juga ya, karena terakhir kita ada disagreement about something dan it's quite big lah, lumayan mengganggu ibaratnya gitu ya. Jadi gue belajar bahwa kadang-kadang big problem itu kan di solve-nya nggak bisa secepat itu. Jadi it's okay to take time and hold dulu aja problemnya, it's okay. Tapi yang penting tahu kalau ini ada problem ini masih mengganggu, dan next time ketika kita bisa ngomongin secara deep and meaningful, kita akan discuss itu lagi. Yeah. Tapi kalau problem besar emang butuh waktu aja sih, dan nggak semua problem itu kan bisa cepat diselesaikan. Gitu. Itu juga gue belajar. Iya. Karena prinsip gue kan kayak pengen masalah cepat-cepat kelar gitu ya. Tapi ya some conversation itu it's harder, jadi it requires more energy, more time. Sementara kan kita juga ada hal-hal yang harus dikerjain. Jadi sekarang gue belajar instead of like finishing it quickly, kalau hal-hal yang gede ya kayak kayak kamu kapan mau bahas ini, jadi kita set time gitu. Kayaknya sampai akhir bulan ini sibuk, ya udah next month, early next month kita diskusiin gitu. Gue juga, ya gue kan? juga begitu. Iya emang nggak harus diselesaikan saat itu juga, malah ada bagusnya juga untuk ambil jeda sebenarnya untuk dipikirin lagi. Betul, sih, dipikirin masing-masing, note aja dulu, baru nanti ketemu kan, set deadline dong, kita meetingnya lagi kapan untuk ngomongin hal yang ini. Jadi lebih terstruktur, organized, dan hopefully bisa reach conclusion, ya nggak sih? Iya betul. Sama ini sih soal emosi kan. Kadang-kadang kita udah emosional dulu gitu loh. Sedangkan kadang-kadang big problem itu requires us to have a cool mind ya. Nggak bisa lagi panas dan lagi emosi. Jadi harus kepala dingin banget diselesaikannya gitu. Dan kalau kepala dingin kan sebenarnya kita bisa lebih objektif, nggak subjektif. Gitu. Oh, kalau menurut kalian nih ya, gimana orang-orang yang bilang nanti kan kalau hubungan semakin lama-lama akan bosen. Menurut kalian tanggapannya gimana? Nah itu sebenarnya bagus. Yang penting kan lo notice dulu hubungan lama-lama bakal bosan gitu ya. Nah jadi apa yang harus lo lakukan biar nggak bosan gitu kan. Nah itu yang sebenarnya perlu di plan gitu. Nah kita pun sebenarnya kita coba plan ya, kayak bisa nggak kita take travel together, atau misalnya kayak pengen travel ke Korea, ke Jepang segala macam berdua gitu kan. We call it retreat. Retreat gitu. Nah tapi kan couples retreat, jangan sedih, gue juga kemarin ke Bali, di kalender gue couples retreat, kok seneng. Oh iya? Iya. Bagus. Itu mirip ya? even di kayak komunitas entrepreneur ini, untungnya
kita sering banyak kegiatan bareng ya. Iya. Yang kayak tadi ke Sumba bareng gitu loh, kemarin ke Cape Town, Afrika Selatan gitu, meskipun buat conference apa segala macam, tapi kan kita bisa take 1-2 hari buat bareng-bareng lah gitu. Nah jadi ya I think it's kita juga harus ngeluarin effort untuk bikin itu jadi nggak ngebosenin. Jadi kayak lo jangan komplain doang gitu loh, komplain aduh lama-lama bakal bosan, iya tapi lo do something nggak about it gitu. Kalau cuma duduk diem gak ngapa-ngapain berharap pasangan lo yang harus excite the relationship, kan capek juga pasangannya lama-lama gitu ya. Selama 3 bulan ini apa yang sudah seorang Joni pelajari dari seorang Ida? Mungkin satu, gue belajar untuk lebih decisive gitu ya. Karena sebelumnya gue kan orangnya cukup damai jadi kayak ya udah lo mau apa ngikut gitu. Jadi gue biasa akan memberikan option, ya kan. Mau ngapain ya udah terserah kamu lah gitu kan. Nah tapi gue belajar juga bahwa ini juga di satu sisi mungkin bikin dia bingung dan udah banyak pikiran apa segala macam. So I try to ya udah be decisive. Oke, ya udah kita gini aja ya. You like it or not, atau kira-kira kamu maunya apa, let me think about it gitu. Take the lead lah ya. Take the lead Jadi juga gitu kan. masculine traits-nya Betul, dia. masculine energinya lebih keluar. Ternyata selama ini gue feminine. Itu juga yang gue pelajarin tentang masculine feminine energy. Terus juga soal communication gitu ya, bahwa gue udah terbiasa nyaman sendiri cukup lama gitu ya. Sekarang punya pasangan yang harus komunikasinya juga harus hati-hati. Gitu, bahkan di awal tuh kayaknya kita terlalu banyak ada bukan ketidaksetujuan. Jadi kayak ya ada hal-hal yang kita disagree lah gitu. Tapi how to communicate it better gitu. Di situ juga gue belajar gitu kan. Terhadap, dan ini juga mungkin kayak tadi tidak semua hal itu butuh selesai cepat-cepat gitu kan. Gue kan kadang bisa ya udah kita selesain aja cepet nih. Maunya gimana gitu. Tapi some things require more energy. Let's set a date. Dan kayak gimana caranya kita juga mempersiapkan diri menuju ke situ, kita gali-gali lagi gitu kan dari sisi kita gitu. Apa yang bisa bantu menyelesaikan masalah tersebut gitu sih. Kalau dari Ida? Kalau yang poin ketiga sih mirip banget sih, karena kan sama-sama ya. Cuma yang lucu tuh gue baru menyadari bahwa feminine energy gue tuh juga keluar banget waktu sama si Joni. Jadi gue sebenarnya kenapa dia akhirnya bisa menjadi decisive itu juga karena gue bilang kayak, Beb bisa gak sih kalau saya aku nanya, jangan bilang I'm open about it. Kan dia sering banget kayak gitu, I'm open about it. You just decide gitu loh, mau yes or no, just let me know, A or B gitu. Jangan kayak can be both, kan jadi capek ya kayak gitu loh. Jadi gue kayaknya gue belajar tentang diri sendiri juga, bahwa gue pengen ada orang yang nge-lead gue gitu. Karena mungkin gue capek ya sebagai entrepreneur gitu kan. Ya semua decision makernya lu. Iya gue gitu, gue mulu dominan terus kayak di relationship gue harus dominan lagi, capek banget Bo gitu. Kadang-kadang gue pengen delete juga dong gitu. Ternyata kita feminin juga. Dan gue kan anaknya lempeng ya, jadi kayak lo mau nge-lead juga, gue nggak ada masalah. Tapi ternyata gue coba ngimbangin lah, jadi gue yang lead. Ada lagi nggak? Apalagi ya, tentang sebenarnya dari relationship as a whole, gue berasa ini bener-bener gue kayak lumayan kagum sama relationship ini, karena gue tidak menyangka this relationship can be that mature. Karena before it was kayak udah pacaran aja gitu loh, atau kayak relationship aja, tapi ini tuh the next level aja sih menurut gue. Jadi bener-bener bisa sama-sama grow together-nya itu gue berasa banget. Jadi gue kayak ketemu orang yang se-value aja deh gitu. Like finansial misalnya sesimpel gitu. Oke, kalau ngedate gitu, gimana bayarnya gitu. Oke, kita agree, yaudah kita split 50-50 gitu kan. Kayak Ida kan juga, Ida itu pro equality lah between men and women, dan dia juga entrepreneur kan. Jadi salah satu cara kita adalah yaudah setiap ada date kita bagi 50-50. Nah ini juga kita obrolin terus sampai kayak nanti kalau misalnya let's say we're together, married, have family, keluarga bebannya ke siapa gitu kan. Itu juga udah kita obrolin. Apalagi ya? Itu udah jauh banget sih. Karena itu tadi kayak dari ekspektasinya kan kayak serious relationship dan possibility to marriage gitu ya. Makanya kita langsung buka aja semua. Nah jadi mungkin challenge-nya di sini ketika kebuka semua nih, ada banyak kesamaan, tapi juga melihat wah ini kayaknya bisa ada clash nih di sini. Nah how you talk through that gitu loh.
Dan ini mungkin yang bikin the first months itu jadi capek gitu karena kayaknya kita adjusting banget dan kita kan semuanya diobrolin nggak kayak ya udahlah dipendem ngobrolin 6 bulan lagi gitu atau tahun depan aja baru ini atau not talking about it at all gitu kan. Kita langsung kita coba confront, kita coba discuss gitu sehingga ketemu komprominya gimana gitu loh. Ya sih, belum pertama draining banget karena Draining semua hal akhirnya diomongin dan jadi kayak aduh capek banget kayak semua diomongin secara serius gitu loh. Cuma ya akhirnya kita we get used to it sama udah mulai hilang tuh big problemsnya. Udah mulai ke tone down semua. Jadi sekarang tinggal ngurusin yang baru-baru datang. Gitu masalah-masalah yang baru datang. Cuma bulan pertama tuh capek banget ya. Gue bisa relate banget sih karena akhirnya ada titik-titik di mana gue dan Joe ngerasa ini relationship-nya kerja mulu kayaknya. It's all about work. Kita kapan have fun-nya ya? Iya, betul. Kayaknya ya itu tadi yang banyak orang gak realize adalah relationships take work, effort. Dan yang effort kerjanya yang ini orang-orang tuh gak mikirin, mereka mikir senang-senangnya doang. Nah, kalau di hubungan kalian sendiri nih ya, gue ngerti kalian udah committed nih ya, komitmen. Tapi kira-kira apa sih yang akan ngebantu kalian nih kalau misalnya this is worth fighting for? Atau kayaknya emang udah gak bisa sih. Menurut kalian apakah ada poin-poin yang harus dicek dulu nih? Kalau misalnya mostly kita kalau dari aku ya nggak tahu kami kan kita mostly udah breakdown semua tuh. Jadi kita bisa lihat lah dan I think dari situ kita mau serius, I think this is something worth fighting for sih gitu. Dan kalau dari gue sendiri pun gue anti tim putus nyambung ya gitu. Jadi kayak ya udah I will do my best what I can to protect the relationship gitu. Kalau memang putus itu berarti udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. So that's the final word. Jadi kayak no turning back aja. Iya dari awal karena udah summit juga jadi worth fighting for sih, makanya kan gue fight nih. Kalau gue sih jatuhnya ke orang tua gue banget sih, karena kan gue ada hubungan approval orang tua. Ya approval orang tua tuh buat gue penting banget satu, dan kedua gue susah banget dapetinnya gitu, karena kan dia beda race ya gitu kan, dan gue dari yang tok banget gitu, bonyok gue tuh kayak harus ini harus itu ya, jadi nih gue worth fighting for lah, kalau nggak gue nggak bakal effort lagi kan? Effort banget gue untuk, karena pertamanya atau sebelum pertama tuh agak kaget bonyok gue gitu, tapi gue fight for it, yang sudah diterima. Dan itu juga mungkin yang bisa gue tambahkan, dia juga mengkomunikasikan itu ke gue, jadi gue pun tahu strateginya gimana nih gitu kan. Berarti kan di dia approval orang tua itu penting gitu. Mau nggak mau gue harus dapat approval kan, as simple as that. Jadi ya udah dari bulan pertama langsung deketin. Ibaratnya gini kan, kalau orang-orang kayak aduh cepet banget gitu kan, nggak nunggu setahun 2 tahun dulu baru ketemu orang tua. Ya kalau misalnya gue nunggu tahun depan ternyata orang tuanya nggak ngasih approval, ya setahun sia-sia dong. Jadi mending ya langsung gue hajar aja di depan gitu kan. Kalau orang tua masih nggak approve ya udah end it gitu kan. Tapi ternyata concern dari orang tua begini-begini, kita bikin strategi gimana caranya bisa mendapatkan itu. Strategi terus hacknya ini beb udah keluar semua. kasih violet dulu. Gue tuh ada 2 pertanyaan ya sebentar ya. Jadi pertanyaan pertama adalah ini untuk teman-teman yang dengerin nih ya, yang nonton. Mereka juga kayak gimana ya caranya kenalin ke orang tua, atau gimana caranya kita mengambil hati orang tua pasangan supaya kita bisa diterima nih kalau emang kasusnya kayak kalian nih. Dari Ida sebagai yang harus merepresentasikan pasangan ke orang tua nih. Ya. Kalau gue sih karena gue udah tahu, jadi sebelum gue ketemu sama Jen tuh gue udah tahu bokap gue tuh pengennya apa, bonyok gue pengennya apa. Cuma gue bilang gue tidak bisa fulfill kayak sepenuhnya nih keinginan lo. Jadi lo harus pilih salah satu. Yang gue bisa ambil cuma satu doang nih. Udah gitu, bokap gue milih ini ya. So, ya udah. Jadi waktu pada saat gue ketemu Jon, gue ibaratnya sebenarnya udah cocok nih bisa gue kenalin gitu loh. Jadi waktu gue kenalin juga ya gue harus talk up juga ya dikit ya bokap ya, biar kayak ibaratnya bokap gue mengerti maksud gue tuh seperti apa gitu. Jadi komunikasi dan negosiasi ke orang tua juga ya. Sebelumnya ya gitu. Dan actually putting the effort untuk ngobrol, untuk menghabiskan waktu sama orang tuanya gitu loh. Karena kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Even mungkin ada judgement dari orang tua sebelum ketemu aku orangnya bagaimana gitu kan. Tapi itu kan very first impression banget kan. Masih ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Nah itu kan very first impression banget. Tapi kan setelah ketemu ngobrol jadi tahu orangnya begini gitu. You actually ya kayak
lo mau kenalan sama teman kan buat jadi deket kan butuh waktu juga gitu. You need to talk, you need to spend time with them biar mereka juga jadinya nyaman sama lo. Nah ini juga terhadap orang tua. Kalau gue selalu melihat orang tua itu bukan ini ya, bukan bukan hambatan gitu. Tapi kayak I always put effort to talk atau spend time with my partner's parent gitu. Karena ya minimal bisa tau lah ya keluar sama gue gitu. I will take care of your kid gitu kan. Biar secure juga sih orang tua ya. Betul. Ntar, oke, satu pertanyaan lagi. Sebelum marah-marah. Oke. Pertanyaan kedua nih ya. Ini pertanyaan klasik yang sering kali ditanya netizen ke gue juga. Tapi nanti gimana, Ci, kalau putus? Kalau nggak jadi nikah gimana, John? Ya nggak apa-apa lah. It's okay. I think gini loh. Terlepas dari kita berdua bakal bareng atau enggak, I think we personally evolve into a better person. Yeah. Gitu ya. Gue juga belajar komunikasi banyak dari dia gitu kan. Dia juga mungkin belajar sesuatu lah dari gue. Gitu. Dan itu kan ya apa ya? Learning process gitu loh. Jadi ya tujuan kita ya kita pengen having the experience together, learning together gitu. Kalaupun ternyata nggak bisa together kan kita masih tetap bisa learning segala macam. Kalau gue dari itu sih. Pasti banyak take home value yang kita bisa ambil dari every relationship that we ever had gitu loh. Dan kalau nggak jadi pun ya nggak apa-apa. Pasti juga udah ada apa ya ibaratnya yang kita pelajari tentang diri kita sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, pasti udah ketahuan juga. Jadi sebenarnya itu juga bisa diambil sebagai data untuk kedepannya. Gila, ini ngomongnya bener-bener data loh. Tapi bener sih, gue setuju banget sama kalian. Ada yang mau ditambahkan nih mungkin buat netizen-netizen yang mendengarkan ini? Last words aja. Kalau gue sih jujur ya, from this relationship gitu, gue belajar tentang hal-hal apa yang nge-trigger gue. Gue nggak suka nih misalnya ini dari Ida, tapi kenapa ya? Apa yang triggering gitu? Dan justru itu yang make me learn more about myself. Jadi gue banyak menemukan diri gue sendiri justru dari this relationship gitu. Dan itu gue sangat bersyukur sih having this relationship gitu karena I think it grows me to become a better person for a better relationship. Sama persis gue. Kita kayak benar-benar menemukan. Jadi gue banyak realize about myself juga. Apa yang gue nggak suka, apa yang gue suka, itu tuh bener-bener dari relationship ini doang gitu. Jadi thank you banget Ida sama Johnny, ini insightful banget conversation-nya, gue senang banget. Thank you banget teman-teman yang udah stay tuned, sampai ketemu di episode selanjutnya.